novel Raja Tertinggi. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya apabila Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut bab 470. Omi tidak lagi mengobrol dengan Coyote dan berbalik, hanya seorang yang lemah. Kamu tahu apa? Laporan khusus restoran Genius, ahli kedua di daftar kesempurnaan pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Pengakuan Zeng Chongliang gagal, sangat malu. Wow, kepada siapa Zeng Chongliang mengaku? Ini salah satu bunga rumah sakit tahun pertama, Sumei Qian. Tubuhnya sangat bagus. Aku sudah berkali-kali menyentak secara pribadi, tapi sayangnya, kami hanya digantung. Bukankah Zeng dari Liang punya pacar? Berpisah, bagaimana bisa pacarnya itu setara dengan bunga halaman tahun pertama? Zeng Chongliang adalah orang terkuat kedua di daftar penyelesaian pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Bagaimana mungkin dia gagal mengaku? Omi kebetulan lewat dan mendengar dua senior di pinggir jalan berdiskusi. Omi terhenti. Dua senior. Panggil Omi. Halo Omi. Kedua senior tahun kedua melihat Omi dan menyapa Omi dengan hangat. Omi memenangkan kejuaraan tahun pertama. Mereka tentu tahu tentang itu. Meskipun mereka tahun kedua, ranah mereka tidak sebagus tahun pertama Omi. Apa yang kalian bicarakan? Restoran Genius mendengar berita khusus. Orang terkuat kedua di peringkat kesempurnaan pintu dalam tahun kedua kami, Zeng Chongliang, gagal dalam pengakuannya. Omong-omong, objek pengakuannya adalah bunga halaman mahasiswa tahun pertama Anda, Sumei Qian. Oh, jadi Zeng Chongliang kuat. Tentu saja, Akademi Seni Bela Diri, tempat kedua di peringkat kesempurnaan dalam 300 teratas dari kompetisi mahasiswa baru terakhir. Seorang senior berkata. Senior itu melanjutkan alasan Sumei Qian untuk menolak Zeng Chongliang adalah karena dia memiliki seseorang yang dia sukai, murid baru dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Zeng Chongliang sangat tidak senang tentang hal itu, dan itu masih ada dalam laporan khusus Sang Genius. Restoran, menyebabkan kehebohan besar, jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak pergilah ke restoran Genius. Omi tiba di restoran Genius dan tentu saja, restoran Genius masih melaporkan masalah ini secara khusus, dan semua orang membicarakannya. Bagaimanapun juga, Zeng Chongliang adalah ahli terbaik kedua dalam daftar penyelesaian pintu dalam, dan dia tidak orang kecil. Satu kekalahan debu merah adalah murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Apakah Zeng Chongliang gila karena ingin menantang debu merah satu kekalahan? Bakat dan kekuatan para murid dari 4 keluarga penjaga pulau sama sekali tidak sebanding dengan para siswa. Akademi Hutan Bela Diri kami, bahkan jika Zeng Chongliang adalah ahli terbaik kedua di daftar penyelesaian pintu dalam. Potong, yang disebut satu kekalahan debu merah, paling banter hanya alam gerbang dalam yang terlambat. Aku tidak percaya bahwa ahli kedua dari daftar penyelesaian gerbang dalam Akademi Hutan Bela Diri kita tidak bisa menang melawan salah satu dari 4 besar mereka. Gerbang dalam keluarga penjaga pulau yang terlambat, sangat sulit dipercaya. Semua orang tahu bahwa alam tingkat yang lebih tinggi menghancurkan orang. Benar, sangat sulit dipercaya. Saya mendukung Zeng Chongliang untuk mengalahkan debu merah satu kekalahan. Satu kalahkan debu merah sampah itu, karena dia adalah murid dari 4 keluarga besar pulau penjaga, maka tetap baik-baik saja di keluarga pulau penjaga, lari ke Akademi Seni Bela Diri kita untuk menjemput gadis-gadis persetan dengan itu, kan? Punya wanita di 4 keluarga besar pulau penjaga, penghancur mesin, dan datang ke tempat kami untuk mengambil bunga halaman. Omong kosong, murid perempuan dari 4 keluarga penjaga pulau utama mereka pasti dinosaurus dan jelek sekali, jadi mereka datang ke Akademi Bela Diri kita untuk menjemput anak perempuan. Jika kita membiarkan debu merah satu kekalahan menyerap bunga halaman akademi kita, maka akan ada lebih banyak murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar yang datang ke akademi kita untuk menyerap para gadis dan kemudian semua yang cantik dari akademi kita akan terserap oleh mereka. Saya rumput ini benar-benar tidak apa-apa, ini bukan lagi masalah sepele dari pengakuan gagal Zeng Chongliang. Dengan tegas jangan biarkan gadis-gadis akademi kami dijemput oleh para murid dari 4 keluarga pulau penjaga besar. Jika tidak akan ada debu merah kekalahan kedua, ketiga, dan keempat yang datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis di masa depan. Kami sudah memboikot seluruh halaman, dan bertekad untuk tidak membiarkan debu merah yang kalah datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis jika dia berani datang, pukul dia. Benar, seluruh akademi memboikot. Kecantikan akademi kami hanya bisa dikejar oleh anak laki-laki akademi kami, tidak ada giliran orang luar. Omi duduk di restoran Genius hanya selama 10 menit, dan telinganya tuli terhadap semua boikot. Untuk masalah ini, tampaknya semua anak laki-laki dari Akademi Bela Diri marah, 4 keluarga pelindung pulau utama, mengapa mereka harus datang ke Akademi Bela Diri untuk mengambil bunga rumah sakit? Meskipun semua orang tidak selalu mendukung Zeng Chongliang mengejar Sumei Qian, mereka pasti mendukung menyingkirkan debu merah satu kekalahan. Omi benar-benar terdiam dari apa yang dia dengar. Terakhir kali Omi muncul sebagai One David Reddas, Omi dengan santainya mengatakan bahwa dia adalah murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Tanpa diduga, ternyata semua orang mengetahuinya, berkembang menjadi murid dari keluarga penjaga 4 pulau yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis. Dengan bakat dan kekuatan para murid keluarga penjaga 4 pulau, itu pasti akan mengambil semua bunga halaman, bahkan tidak meninggalkan yang cantik, dan sebagai anak laki-laki di Akademi Bela Diri, tentu saja dia sangat kesal. Omi diam-diam meninggalkan restoran Genius. Saat ini, di Departemen Seni Pedang, Sumei Qian sangat kesal. Saudari Mei Qian, tidak apa-apa. Apa artinya Serikat Seni Bela Diri? Hanya karena orang-orang berkata, aku bunga rumah sakit, aku bahkan tidak punya hak untuk memilih kebahagiaan. Apakah aku harus mencari pacar di kampus ini? 4 keluarga protektorat pulau.
Sister Mei Qian, senior tahun kedua itu terlalu menggertak, dan Zeng dari Liang, itu menjijikkan. Kata Leona. Pada saat itu, seorang siswa datang dan berkata, Su Mei Qian, seseorang mencarimu. Su Mei Qian melihat keluar bidang bela diri Departemen Hukum Pedang dan melihat bahwa itu adalah aliansi seni bela diri tahun kedua lagi. Pergi dan teori dengan mereka. Leona mendengus. Su Mei Qian dan Leona dengan tegas keluar. Salah satu anak laki-laki di aliansi seni bela diri tahun kedua berkata, Saudari Su Mei Qian, bagaimana menurutmu? Apa hakmu untuk mempengaruhi perasaanku? Saudari Su Mei Qian, kami tidak menghentikanmu untuk menyukai murid dari 4 keluarga besar Pulau Penjaga, tapi kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bahwa apapun yang kamu suka, satu kekalahan debu merah, dia adalah murid dari 4 pelindung keluarga pulau, dan jika dia menyerap bunga halaman akademi kami. Saya berani mengatakan, jika masalah ini mencapai keluarga penjaga 4 pulau, maka akan ada 2, 3, 4, 5, lebih banyak lagi murid laki-laki dari keluarga penjaga 4 pulau yang datang ke Akademi Seni Bela Diri kami untuk menjemput gadis-gadis. Setiap murid mereka dari 4 keluarga penjaga pulau besar sangat berbakat, dan pada saat itu, saya khawatir akademi kami, semua yang lebih cantik akan tergoda oleh laki-laki. Murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar mereka. Leona berkata, sofisme macam apa yang kalian bicarakan? Maaf, aku tidak peduli alasan bengkok macam apa itu. Singkatnya, masalah ini aliansi seni bela diri tahun kedua kami yang bertanggung jawab, tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengalahkan debu merah datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Untuk mengambil tunggu saja sampai Anda lulus bukan di pulau seni bela diri, seperti yang kalian rendam. Nah, masalah ini menyangkut kesejahteraan seksual seluruh anak laki-laki Akademi Seni Bela Diri, jadi Anda harus tahu berapa banyak perlawanan yang akan ada. Jika Anda tidak percaya saya, pergi ke restoran Genius dan lihat berapa banyak anak laki-laki yang menentangnya. Sekarang saya akan pergi dan mendapatkan tanda tangan bersama dari semua master pria di daftar kesempurnaan pintu dalam dan daftar kesempurnaan besar pintu dalam. Juga akan mencari tanda tangan bersama dari semua ahli pria di daftar gerbang dalam terlambat tahun 1 Anda. Tempat pertama di daftar master gerbang dalam akhir tahun 1 Anda adalah Omi. Kita akan pergi sekarang dan membuatnya berpartisipasi dalam tanda tangan bersama. Dan ketika satu kekalahan debu merah itu berani datang, semua master yang berpartisipasi dalam tanda tangan bersama akan berurusan dengannya dan tidak akan pernah membiarkan gadis manapun diambil oleh murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Bab 471. Setelah mengatakan itu, 7 atau 8 siswa kelas seni bela diri tahun kedua pergi. Omi sedang duduk di ruang kelas Departemen Penyembuhan. Tidak lama kemudian, beberapa senior keluar. Halo, mahasiswa Omi, kami dari Liga Seni Bela Diri tahun kedua, bisakah saya mengganggu Anda sebentar? Kata salah satu senior. Untuk apa? Seperti ini, bunga halaman tahun pertamamu, Su Mei Qian. Dia dikejar oleh murid baru dari salah satu dari 4 keluarga pelindung pulau utama, yang dijuluki debu merah yang dikalahkan. Dan Su Mei Qian, karena yang lain sangat baik, dan sangat menyukainya, ini seharusnya menjadi masalah pribadi mereka. Namun, jika Su Mei Qian benar-benar dijemput oleh murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, maka lebih banyak murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar akan datang ke tempat kami. Akademi untuk menjemput anak perempuan, dan pada saat itu, saya khawatir semua yang cantik di akademi kami akan dijemput. Kami, sebagai anak laki-laki Akademi Seni Bela Diri, bertekad untuk tidak mengizinkan ini, jadi saya perlu tanda tangan bersama. Anda adalah tahun pertama yang terkuat, ahli nomor 1 dalam daftar pintu dalam, dan seorang pria, jadi tanda tangan Anda akan sangat berarti bagi semua anak laki-laki tahun pertama. Nanti, kami juga akan mencari tanda tangan bersama dari daftar penyelesaian pintu dalam tahun kedua, serta ahli daftar penyelesaian yang hebat, untuk menunjukkan perlawanan kami terhadap ini. Jika debu merah satu kekalahan itu berani datang ke akademi kita, semua ahli yang kita tanda tangani bersama akan keluar untuk menghajarnya. Ah, Omi menyentuh kepalanya, ada apa dengan ini? Rekan Omi, tanda tangani, kamu juga laki-laki di akademi ini, dan sangat bagus dalam hal itu, apakah kamu ingin semua gadis cantik di akademi kita dijemput oleh murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama? Kalian anak-anak hebat harus lebih menonjol. Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua kami juga diinstruksikan oleh Zeng Chongliang dan beberapa ahli lain dari daftar penyelesaian untuk menangani masalah ini. Tanda tangani. Oh, Omi melihat sikap hormat senior ini memohon padanya, jadi dia menandatangani. Terima kasih, Omi. Kalau begitu kamu bisa melanjutkan kelasmu tanpa gangguan. Murid Liga Seni Bela Diri tahun kedua pergi. Omi dalam hati berkata, omong kosong apa, di mana para murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis, ya. Namun, sejujurnya, jika memang ada murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar yang datang untuk menjemput anak perempuan, maka Omi sangat tidak menginginkannya. Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, yang bakat dan kekuatannya umumnya lebih tinggi, untuk datang ke sini dan menjemput gadis-gadis dan benar-benar menarik semua yang cantik. Omi juga memahami kekhawatiran para pemuda Akademi Seni Bela Diri ini, itulah sebabnya dia menandatangani kontrak. Setelah itu, beberapa anggota aliansi seni bela diri tahun kedua pergi untuk menemukan 10 master pria teratas dari daftar kesempurnaan batin, yang telah ditandatangani oleh Zeng Chongliang, yang berada di urutan kedua dalam daftar kesempurnaan dalam, dan tanda tangan bersama ini. Aksi juga diprakarsai oleh dia dan beberapa master lainnya. Pada akhirnya, siswa aliansi seni bela diri tahun kedua kembali ke 10 ahli pria teratas dari daftar kesempurnaan besar gerbang dalam,
dan menandatangani nama mereka bersama-sama. 10 ahli pria teratas dari daftar kesempurnaan besar gerbang dalam semuanya senang untuk menandatangani nama mereka karena ini adalah sesuatu yang harus benar-benar diwaspadai. Setelah para ahli daftar kesempurnaan besar menandatangani nama mereka, Presiden Serikat Bela Diri memberi hormat kepada ahli daftar kesempurnaan besar ke-8 dan berkata, "Kalau begitu, jika orang yang mengalahkan debu merah kembali ke Akademi Bela Diri kami, Anda harus bergerak." Yang mengalahkan debu merah dari 4 keluarga penjaga pulau besar, kekuatan macam apa dia? Gerbang dalam terlambat, hanya murid baru. Murid baru, bahkan berani datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis dan masih ingin mengambil bunga halaman. Bahkan saya belum mengambilnya. Apa dia? Saya pasti di samping. Dari semua anak laki-laki di Akademi Bela Diri dalam hal ini. Namun, debu merah yang dikalahkan itu hanyalah murid baru, tetap saja. Bukan giliran kita untuk bergerak, ahli apapun di daftar lengkap pintu dalam akan cukup untuk menghancurkannya. Tentu saja, jika benar-benar perlu bagiku untuk mengambil tindakan, aku pasti tidak akan menolak. Oke, terima kasih, Huang Ming. Di Departemen Seni Pedang. Saudari Sumei Qian, lihat ini adalah tanda tangan bersama dari semua ahli dari daftar terlambat, daftar kesempurnaan, dan daftar kesempurnaan agung dari sekte dalam. Anda sebaiknya tidak menghubungi para murid dari 4 pulau besar. Keluarga penjaga, Akademi Bela Diri kami. Bahkan jika Anda mencari senior tahun ketiga dan keempat, Anda tidak diizinkan pergi dengan murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Dengarkan saya, jika tidak Aliansi Bela Diri tahun kedua kami akan memberi sanksi kepada Anda. Aku ingin kalian mengendalikan urusanku. Sumei Qian mengamuk. Kalau begitu Anda akan lihat, saya pikir Anda sebaiknya tidak menantang garis bawah kami. Jika Anda melanjutkan, semua ahli penandatanganan bersama mungkin akan menamparkan Anda 2 kali. Ayo pergi. Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua sama sekali tidak sopan kepada Sumei Qian. Sumei Qian dengan sangat enggan menggigit giginya. Sumei Qian bukan orang yang bisa ditaklukkan, jadi dia segera melepas jaketnya dan menulis beberapa kata yang mencolok di punggungnya. Saya suka kekalahan debu merah. Sumei Qian mendengus, aku akan memakai baju ini setiap hari mulai sekarang. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Pada saat ini, di atas kepala Sumei Qian, seekor lebah mengikutinya setiap saat. Di restoran Genius, semua orang melihat apa yang dilakukan Sumei Qian melalui lebah itu. Menggerutu. Sumei Qian benar-benar menyebalkan. Aliansi Seni Bela Diri telah memperingatkannya. Tidak hanya dia tidak memutuskan hubungan dengan murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau besar, dia benar-benar mengintensifkannya dengan menulis di punggungnya. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Dalam sekejap, anak laki-laki yang terlihat di restoran Genius memiliki lubang hidung mereka merokok karena marah, tampaknya langsung mengklasifikasikan Sumei Qian sebagai pengkhianat dan mengutuk Sumei Qian sebagai pelacur. Segera setelah itu, orang-orang dari Liga Seni Bela Diri tahun kedua menemukan Sumei Qian lagi. Sumei Qian, apakah kamu benar-benar ingin menantang garis bawah anak laki-laki kita? Dengan begitu banyak dari kita para ahli yang menandatangani bersama, sebaiknya kamu mempertimbangkan pilihanmu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melawan begitu banyak ahli. Jika kamu membuat semua orang kesal, aku yakin semua orang akan mengalahkanmu begitu mereka melihatmu, kecuali jika kamu keluar dari Akademi Seni Bela Diri. Sumei Qian mendengus, sekelompok pria yang tidak berguna, mereka tidak bisa menjaga gadis-gadis di akademi ini sendirian, jadi mereka tidak akan membiarkan siapapun dari luar mengejar mereka. Sumei Qian, aku memperingatkanmu sekarang, semua yang kamu katakan sekarang telah dilihat oleh semua orang di restoran Genius, dan kamu akan bertanggung jawab atas kata-katamu. Selain itu, sebelum tengah hari besok, jika kamu masih keras kepala dan memiliki sikap seperti itu dan masih terus mengenakan gaun ini, maka tidak ada yang akan bisa melindungimu. Dan kami, Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua, akan memberimu sanksi dan memukulimu beberapa kali yang dianggap ringan. Pelacur yang tidak memiliki rasa kehormatan akademi dan yang menghina anak laki-laki kita dan secara membabi buta memuja orang luar, kita tidak pernah mentolerirnya. Setelah mengatakan itu, Aliansi Seni Bela Diri berjalan pergi, mengutuk beberapa pelacur dan semacamnya mereka pergi. Sumei Qian sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu, apalagi Sumei Qian baru saja melihat nama Omi di daftar tanda tangan bersama, sehingga bahkan Omi ada di pihak mereka. Sumei Qian merasa terisolasi dan tidak berdaya. Dia benar-benar hanya menyukai debu merah satu kekalahan, terlepas dari apakah dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar atau tidak, tetapi dia tidak menyangka bahwa kelompok Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua ini, atau tepatnya, anak laki-laki dari Akademi Seni Bela Diri akan menghentikannya. 472. Di malam hari, sepulang sekolah, Fiona datang menemui Sumei Qian. Hei, kenapa ada tulisan di punggungmu? Siapa yang menulis itu untukmu? Sumei Qian menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi sore ini. Ah, itu terlalu berlebihan, bukan? Fiona sangat marah. Sumei Qian hanya tertawa dingin dan berkata, saya tidak akan menyukai anak laki-laki di pengadilan ini. Saya hanya suka satu kekalahan debu merah. Orang-orang tidak berguna di tahun kedua itu konyol, mereka jelas cemburu. Fiona berkata, jangan pedulikan mereka, aku akan pergi mencari Omi. Omi setidaknya yang terkuat di tahun pertama. Anak laki-laki tahun kedua itu mungkin tidak berani memberinya wajah. Sumei Qian menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tidak perlu. Daftar penanda tangan bersama juga memiliki tanda tangan Omi. Apa? Omi juga mendukung mereka. Bagaimana dia bisa mendukung mereka? Saya akan berbicara dengannya ketika kita kembali malam ini.
Sore harinya, Omi dan Liona makan bersama di Genius Restaurant. Genius Restaurant masih berdiskusi sekaligus menyiarkan tentang kejadian Sumei Qian ini yang sepertinya sangat berpengaruh. Rekan siswa, mari kita lihat bagaimana Zheng Chongliang, ahli terbaik kedua di daftar kesempurnaan pintu dalam, mengevaluasi sikap Sumei Qian sore ini. Pemilik restoran Genius muncul di layar Fight seperti seorang narator. Layar kosong muncul seorang pria. Pria ini adalah ahli kedua dari daftar penyelesaian pintu dalam. Zheng Chongliang adalah bahwa dia mengejar Sumei Qian ditolak, dan kemudian diberitahu oleh Sumei Qian bahwa dia menyukai murid-murid dari 4 pelindung keluarga pulau. Kemudian segalanya mulai menjadi serius. Sumei Qian diboikot oleh semua anak laki-laki. Pada saat ini, di layar kosong, Zheng Chongliang bersenandung. Jika Sumei Qian terus bersikap seperti ini, memandang rendah anak laki-laki di sekolah ini dan bersikeras menyukai murid dari 4 keluarga pulau penjaga besar, maka dia adalah seorang pelacur, memanjakan orang asing dan mencintai kesombongan. Pelacur semacam ini harus diboikot oleh anak laki-laki manapun, dan dipukuli sekali, sehingga dia tidak akan bisa tinggal di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, mari kita lihat apakah sampah itu dari 4 keluarga pelindung pulau besar akan membawanya ke 4 keluarga besar begitu dia kehilangan debu merah. Sebelum tengah hari besok, jika Sumei Qian masih seperti ini besok, saya akan bekerja sama dengan Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua dan mengajarkan ini memberi pelajaran. Di restoran, banyak anak laki-laki berteriak dukung Zheng Chongliang. Jalang busuk seperti ini yang memandang rendah anak laki-laki dari akademi ini dan menyukai kesombongan ketika dia melihat bahwa murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar lebih kuat, dia harus diberikan sedikit pelajaran. Omi mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Omi merasa itu agak berlebihan. Tanah memboikot para murid keluarga penjaga 4 pulau untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis ini adalah sesuatu yang tidak masalah bagi Omi. Tetapi untuk dimarahi Sumei Qian menyukai ini dan mengancam akan memberikan sanksi padanya, ini terlalu berlebihan. Omi sedikit menyesal bahwa dia telah menandatangani pagi ini. Dia hanya menandatangani untuk memboikot para murid keluarga penjaga 4 pulau untuk menjemput anak perempuan. Dan Omi sendiri jelas tahu bahwa tidak ada murid dari keluarga penjaga 4 pulau yang menjemput gadis sama sekali. Berpikir bahwa itu hanya lelucon. Liona kemudian mendengus, apakah Anda ikut menandatangani? Benar. Mengapa kamu mendukung mereka melakukan ini pada Mei Qian Sister? Terima kasih karena kamu menjadi temannya. Aku hanya memboikot murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis, aku bahkan tidak memikirkan hal-hal akan seperti ini ya, kalau tidak, saya pasti tidak akan menandatanganinya. Ngomong-ngomong, sekarang Seomi-chan kecewa. Sial, Omi sangat tertekan. Liona berkata, Sumei Qian tidak akan berkompromi dengan anak laki-laki itu di tahun kedua. Dia akan terus menyukai satu kekalahan dan terus memakai gaun itu. Namun, jika Sumei Qian tidak berkompromi seperti ini, dia pasti akan lebih diboikot oleh anak laki-laki itu, dan dia mungkin akan dipukuli oleh anak laki-laki itu besok, bahwa Zheng Chongliang barusan. Dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Sumei Qian besok sampai dia tidak bisa berkeliaran di Martial Akademi Seni. Omi menyeka keringat dingin dan akhirnya berkata tanpa daya, apakah menurutmu Wan David Reddas akan diam saja dan melihat wanita yang disukainya diganggu? Melalui kejadian terakhir, kamu harus tahu bahwa Wan David Reddas sering diam-diam mengawasi. Untuk Sumei Qian, siapapun yang berani menggertak Sumei Qian, satu kekalahan debu merah akan bertarung dengannya. Liona mengerutkan kening. Tentu saja aku tahu ini. Tapi, satu kekalahan debu merah hanyalah murid baru dari sekte dalam yang terlambat. Terakhir kali insiden Lan Qinglin, satu kekalahan debu merah dapat dengan mudah menanganinya, tetapi belum tentu kali ini. Don, tidakkah kamu tahu bahwa Liga Bela Diri tahun kedua telah meminta 10 master pria teratas dari daftar kesempurnaan gerbang dalam dan daftar kesempurnaan agung gerbang dalam untuk bersama-sama menandatangani nama mereka? Inti dari penandatanganan bersama adalah untuk melawan debu merah satu kekalahan, dan jika satu kekalahan debu merah benar-benar berani muncul, dia tidak akan terbunuh. Bahkan jika dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, dia tidak begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa takut pada seorang ahli dalam daftar kesempurnaan. Selain itu, Omi berkata, satu kekalahan debu merah dapat diterima sebagai murid oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, jadi jangan khawatir untuk Sumei Qian. Sayangnya, Sumei Qian pasti sedang berkonflik sekarang, menginginkan satu kekalahan debu merah muncul untuk membantunya, tetapi juga tidak ingin dia muncul. Bagaimanapun, anak laki-laki tahun kedua itu menjijikkan, bukan urusan mereka yang disukai orang lain. Liona tampak seperti dia marah. Omi tertawa dan berkata dalam hatinya, anak laki-laki tahun kedua itu benar-benar keterlaluan dalam masalah ini. Masalah ini juga pada akhirnya disebabkan olehku, jika aku tidak mengatakan bahwa satu kekalahan debu merah adalah murid baru dari 4 pulau besar keluarga perlindungan, maka tidak akan ada insiden hari ini. Besok, jika tahun kedua itu benar-benar berani menyerang Sumei Qian, maka jangan salahkan saya, satu kekalahan debu merah, karena bersikap kasar. Namun, jika saya muncul, saya khawatir saya akan menyebabkan kegemparan besar. Tanda tangan bersama hari ini jelas ditandatangani untuk menargetkan saya serta murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau lainnya. Saya sendirian, hanya di gerbang dalam yang terlambat, dan meskipun saya memiliki banyak pengalaman dari kehidupan saya sebelumnya, saya tidak tahu apakah saya akan mampu menghadapi begitu banyak ahli daftar kesempurnaan dan ahli daftar kesempurnaan hebat.
Tapi tidak peduli apa, saya, satu kekalahan debu merah, tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sumeikian. Tidak pernah, atau aku akan sangat menyesal atas perasaan obsesif Sumeikian terhadap satu kekalahan debu merah. Omi sudah mengambil keputusan di dalam, dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah perlu tampil sebagai debu merah satu kekalahan lagi, sehingga Sumeikian perlahan-lahan akan melupakan debu merah satu kekalahan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu. Dipaksa untuk muncul lagi pada akhirnya, sangat tidak berdaya. Jika dia terus terjerat dengan cara ini, keterikatan emosional akan semakin dalam. Setelah makan malam, Omi tidak pergi ke asrama Liona untuk tinggal. Setelah mengirim Liona kembali ke asramanya sendiri, Omi harus melakukan segalanya untuk muncul besok. Tidak ada yang tahu kapan Sumeikian akan diserang besok, jadi dia mungkin akan menghabiskan sepanjang hari menjaganya secara rahasia. Selama dia berani menyerang, dia pasti akan muncul. 473. Keesokan harinya, setelah Omi menunggu teman sekamarnya Wang Xing dan Su Jinhe meninggalkan asrama, Omi mengenakan topeng kulit manusia. Topeng kulit manusia ini masih diberikan kepadanya oleh Profesor Lin Han terakhir kali. Dibuat sangat realistis sehingga tidak ada jejak yang terlihat di wajahnya sama sekali. Omi melihat dirinya di cermin dan tersenyum. Penampilan ini sangat biasa, meskipun tidak sepenuhnya jelek, tapi jelas tidak ada hubungannya dengan menjadi tampan. Omi melompat turun dari jendela, berjalan menyusuri jalan akademi. Tidak ada yang akan mengenalinya sama sekali, dan penampilan biasa seperti itu juga tidak akan menarik perhatian. Ketika Omi tiba di Departemen Seni Pedang, dia melihat Liona, tapi sayangnya Liona tidak mengenalinya. Identitas Omi hari ini adalah sebagai Red Dash yang dikalahkan, jadi tentu saja, dia tidak akan memprovokasi Liona dan melindungi Sumeikian dari diganggu oleh siapapun adalah arti dari identitas ini. Omi mengawasi beberapa lebah yang mengawasi Sumeikian di udara, dan agen lebah di restoran Genius benar-benar menyebalkan. Hari sudah siang. Sumeikian dan Liona pergi ke kafetaria untuk makan bersama. Mereka makan bersama setiap siang hari. Liona melihat karakter besar di belakang pakaian Sumeikian dan berkata, "Mengapa kamu tidak melepasnya?" "Aku tidak akan melepasnya. Aku bebas menyukai siapa yang aku suka. Aku ingin melihat apakah tahun kedua itu berani membunuhku." Sesampainya di kantin departemen, 7 atau 8 orang sedang menunggu di pintu masuk. Itu adalah Liga Seni Bela Diri tahun kedua, dan Zheng Chongliang juga ada di sana. "Sumeikian, sepertinya kamu benar-benar ingin menantang kesabaran semua orang." Presiden Liga Seni Bela Diri tahun kedua berkata, "Itu urusanku sendiri. Ini bukan urusanmu sendiri, ini urusan seluruh anak Akademi Bela Diri. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk menanggalkan pakaianmu dan berjanji kepada semua orang bahwa kamu tidak akan pernah menghubungi murid dari 4 keluarga penjaga pulau di masa depan. Bahkan jika kamu ingin mencari pacar, kamu harus melakukannya di Akademi Bela Diri." Sumeikian mendengus, "Dengan ini saya berjanji kepada semua orang bahwa saya tidak akan pernah menyukai anak laki-laki manapun di Akademi Bela Diri. Saya hanya menyukai satu kekalahan debu merah dari 4 keluarga pulau penjaga besar, bukan dia." "Pelacur, kamu mencari kematian." Presiden Aliansi Seni Bela Diri sangat marah. Pada saat ini, di restoran Genius banyak anak laki-laki yang menonton menghela nafas sedih dan berkata, "Sepertinya Jalang ini sudah tidak tahu malu. Lakukan, pukul dia sampai dia keluar dari akademi sendirian." Zheng Chongliang datang dan berkata kepada Sumeikian, "Sumeikian, mengapa Anda harus menyebabkan kemarahan publik lagi? Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar tidak sebaik yang Anda pikirkan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus memilih saya sebagai pacar Anda, ahli lain manapun dapat melakukannya. Mengapa Anda harus menemukan salah satu dari 4 keluarga penjaga pulau besar? Sumeikian, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda masih bersikeras?" Sumeikian memandang Zheng Chongliang dan mencibir, "Zheng Chongliang, aku paling membenci pria sepertimu. Karena kamu masih tidak akan menyerah, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan menyukaimu, atau anak laki-laki di dunia. Akademi Seni Bela Diri, saya hanya suka satu kekalahan debu merah, apakah itu cukup jelas?" Zheng Zongliang berharap Sumeikian akan berubah pikiran, tapi dia tidak menyangka Sumeikian akan menolaknya begitu saja, dan berkata dia membenci pria seperti dia. Zheng Zongliang tiba-tiba marah dari lubuk hatinya. "Baik, Sumeikian, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Beraninya kau punya nyali untuk membunuhku," kata Sumeikian. "Aku tidak akan memukulmu sampai mati, aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa berkeliaran di Akademi Seni Bela Diri dan setiap anak laki-laki akan berusaha keras untuk mengajarimu pelajaran untuk menjadi jalang jika dia melihatmu, dan jika diberi kesempatan, setiap laki-laki. Seng juga akan diam-diam menguatkanmu sehingga kamu tidak akan bisa masuk Akademi Seni Bela Diri." Di restoran Genius banyak anak laki-laki melihat ke layar virtual dan berteriak, "Zheng Chongliang, bertarung." Di tempat kejadian, Zheng Chongliang segera mengangkat tamparannya dan menamparkan Sumeikian dengan keras. "Beraninya kamu bergerak untuk mencoba." Pada saat ini, sebuah suara datang dari telinga semua orang. Zheng dari Liang adalah yang pertama bereaksi. "Siapa ini?" Semua orang melihat ke atas di atap kafetaria departemen. Ada seorang pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di sana di beberapa titik. Pria berpakaian hitam itu memegang pedang di tangannya, berdiri di sana dengan anggun, menatap Zheng Chongliang. "Ah, kekalahan debu merah." Kerumunan terkejut. Zheng Chongliang melihat debu merah satu kekalahan muncul, dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Mengapa bunga halaman begitu mematikan baginya, hanya karena dia adalah murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar? Dia, Zheng Chongliang, tidak yakin. Di Genius Restaurant, penonton juga cukup kaget melihat One David Red Dash muncul.
Sumei Qian menatap debu merah satu kekalahan yang berdiri di atap dan menangis karena frustrasi. Semua kekuatan dan keberaniannya dalam 2 hari terakhir telah berubah menjadi air mata lembut saat dia melihat debu merah satu kekalahan. Saat Omi melihat air mata Sumei Qian, hatinya juga tersentuh. Omi segera berkata, dengarkan aku, semua anak laki-laki dari Akademi Bela Diri, siapapun yang berani menyentuh wanitaku, aku, satu kekalahan debu merah, membuatnya merasa sakit. Mendengar kata-kata Wan David Reddas, tubuh Sumei Qian gemetar, siapa yang berani menyentuh wanitaku? Apakah dia akhirnya mengaku sebagai wanitanya? Dan kata-kata dari satu kekalahan itu sepertinya dipenuhi dengan nada yang tak tertahankan yang tampak sangat tegas. Ah, mendengar peringatan satu kekalahan debu merah, semua orang bergidik baru saja dengan angkuh berteriak bahwa mereka akan mengalahkan Sumei Qian sampai dia tidak bisa bergaul di Akademi Seni Bela Diri. Tapi sekarang kesombongan itu hilang. Zheng Chongliang kemudian tertawa terbahak-bahak, satu kekalahan debu merah, Anda akhirnya datang, tepat pada waktunya. Zheng Chongliang ingin bertarung dengan Wan David Reddas hari ini, apalagi dia ingin meratakan Wan David Reddas. Zheng Chongliang menilai dari momentum pada tubuh Wan David Reddas hanyalah tahap akhir dari gerbang dalam, dan dia adalah peringkat kedua di daftar penyelesaian gerbang dalam Akademi Bela Diri, satu ranah di atasnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya, apa yang bisa dilakukan para murid keluarga pelindung pulau. Tatapan Omi kejam saat dia memandang Zheng Chongliang dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu berani mengakui bahwa kamu menyentuh orang-orangku, maka aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Jika kamu tidak berani mengakuinya, aku bisa menyelamatkanmu dari menjadi cacat. Zheng Chongliang sangat marah, sekte dalam yang terlambat benar-benar mengancamnya. Apakah dia berpikir bahwa semua murid keluarga Pulau Penjaga, tahap akhir bisa lebih kuat dari kesempurnaan? Aku Po, apa kamu, murid sampah keluarga Pulau Penjaga gerbang dalam yang terlambat, dan kamu mengancamku, aku akan mengakuinya di depanmu sekarang. Ya, akulah yang menggertak Jalangsu itu. Mei Qian, bagaimana? Kemarahan Zheng Chongliang diredakan dengan tatapan provokatif. Di restoran jenius banyak orang berteriak, para murid dari 4 keluarga penjaga pulau, tidak cukup bagi mereka untuk menjemput gadis-gadis di akademi kami. Mereka masih berani datang ke sini dan menjadi sombong. Zheng Chongliang, persetan dia sampai mati. Tidak ada alasan mengapa Anda, seorang perfeksionis batin, tidak bisa bercinta dengannya sampai mati. Benar, persetan dengannya. Lihat apakah dia masih berani datang ke tempat kita lain kali. Bahkan jika dia adalah murid dari keluarga Pulau Penjaga, tapi dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke puncak kerajaan. Adalah satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Saya tidak percaya bahwa para murid keluarga Pulau Penjaga benar-benar menentang surga. Mereka dapat melanggar hukum ribuan tahun. 474. Semua orang meneriakkan kematian kering satu kalahkan debu merah, dan seluruh Akademi Seni Bela Diri berada di pihak Zheng Chongliang, secara serempak. Ketika Omi melihat begitu banyak orang berteriak, dia hanya mengangkat sudut mulutnya. Memang jika itu adalah orang biasa, memang tidak mungkin baginya untuk pergi ke atas dan menantang, apalagi menang. Namun, Omi tidak orang biasa, dia tidak bisa diukur dengan orang biasa. Bas, Omi menghunus pedangnya dan berkata dengan kejam, Zheng Chongliang, karena kamu mengaku telah menyakiti wanitaku, maka aku akan menghapusmu. Saya tidak pasti siapa yang dihapuskan. Setelah mengatakan itu, Zheng Chongliang melompat ke arah Omi di atap, dan saat dia melompat pedang di tangannya tiba-tiba terhunus. Pedang yang menakjubkan. Omi menyaksikan pedang Zheng Chongliang menyerang. Keterampilan pedangnya rata-rata dan pemahamannya tentang pedang bahkan tidak sampai memiliki pedang di tangannya. Namun, kekuatannya jauh lebih besar daripada pedang yang Yijian selama kompetisi siswa baru. Meskipun pemahamannya tentang pedang tidak sampai memiliki pedang di tangannya, kekuatannya setidaknya hampir 10 kali lebih kuat dari yang Yijian, hanya karena ranah seni bela dirinya telah mencapai kesempurnaan pintu dalam. Omi segera tidak berani menganggap enteng. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang di alam yang lebih tinggi darinya. Dan meskipun dia berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan seseorang di alam yang lebih kuat, dia masih merasakan tekanan dari wilayah lawannya ketika dia benar-benar melakukannya. Swoosh! Pedang Zheng Ziliang mengiris beberapa bunga pedang di udara, dan masing-masing menyerang Omi secara terpisah. Teknik pedang naga turun. Omi menghadapinya secara langsung, dan teknik pedang naga turun dilemparkan ke pedangnya dalam sekejap berayun. Aduh! Peluit pedang tampak seperti auman naga. Tingkat teknik pedang naga turun Omi jelas jauh lebih tinggi daripada milik Zheng Chongliang, langsung menghancurkannya dari momentum. Dan, pemahaman Omi tentang pedang telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di hatinya, dan tekniknya menghancurkannya lagi. Jadi, meskipun dihancurkan di alam, Omi masih bisa bepergian dengan mudah. Kerumunan penonton semua menyaksikan dengan penuh perhatian dan kagum melihat Omi tidak jatuh ke pinggir jalan begitu mereka bertarung. Di alam gerbang dalam yang terlambat, dia mampu bertarung dengan gerbang dalam yang lengkap. Seorang murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama, bakatnya harus dikagumi. Teknik pedangnya, aku tidak tahu teknik pedang macam apa itu, setidaknya itu adalah seni bela diri kelas 8. Thunderbolt Heavenly Thunder. Zheng Chongliang melihat bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ranah Omi rendah tetapi dia sangat fleksibel dan tidak tertindas oleh alam yang lebih tinggi sama sekali. Zheng Chongliang mulai merasa cemas, dia adalah seorang perfeksionis pintu dalam, yang terkuat kedua dari semua perfeksionis pintu dalam di seluruh Akademi Seni Bela Diri. Jika dia kalah dari murid pintu dalam yang terlambat dari keluarga Pulau Penjaga, wajah seperti apa yang akan dia miliki? Ding!
Omi menusuk gagang pedang Zheng Chongliang. Meskipun ranah Zheng Chongliang satu tingkat lebih tinggi, dia tidak bisa menggunakan keuntungan dari ranah tingginya sedikit pun terhadap manuver fleksibel Omi seperti itu. Bang! Omi mengambil kesempatan itu dan menembakkan kakinya ke pedang Zheng Chongliang. Zheng Chongliang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari atap ke tanah. Dan saat dia jatuh ke tanah, pedang Omi mengayun. Changlong menyerang. Apa yang tampaknya menjadi pedang seperti meteor ki meledak di dada Zheng Chongliang, dan Zheng Chongliang mempercepat untuk menghancurkan ke tanah. Uff! Zheng Chongliang dengan kejam meludahkan seteguk darah dan dadanya ambruk. Serangan Changlong terakhir Omi secara langsung melumpuhkan Zheng Chongliang, dan aku khawatir itu tidak akan sembuh tanpa tangan penyembuh kelas 8. Omi berkata dengan acuh tak acuh, Zheng Chongliang, kamu telah lumpuh, ini adalah generasi yang menyentuh hati wanitaku. Price Anda Akademi Bela Diri, siapapun yang berani menyentuh wanita saya akan berakhir sama dengan Zheng Chongliang. Pada saat ini semua orang terkejut, gerbang dalam yang terlambat telah mengalahkan gerbang dalam yang lengkap. Apakah para murid dari 4 keluarga penjaga pulau benar-benar durhaka? Faktanya, mereka salah, para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar tidak begitu durhaka, itu hanya Omi. Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar masih tidak dapat mengalahkan bahkan satu alam lebih rendah, kecuali pihak lain benar-benar terlalu banyak sayur. Zheng Chongliang terbatu keras dan menemukan segumpal daging yang hancur terbatu keluar dari tenggorokannya. Ah, itu paru-paru. Zheng Chongliang melihat paru-parunya telah dihancurkan oleh Omi dan dia batuk, dan dia menatap Omi dengan ngeri. Su Meiqian menatap Omi dengan penuh semangat, dan kekuatan debu merah yang kalah membuatnya menyegarkan kembali pengetahuannya. Sama seperti semua orang tercengang, sebuah suara tiba-tiba keluar. Seorang murid dari keluarga pulau penjaga belum tentu terlalu arogan untuk melukai seseorang di halaman kita. Semua orang segera melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang pria terbang ke arah Omi, mengeluarkan peringatan saat dia terbang, dan akhirnya mendarat 10 meter di depan Omi. Siapa kau? Tanya Omi. Nama saya Song Botian, untuk sementara saya peringkat nomor 1 di peringkat penyelesaian pintu dalam Akademi Bela Diri. Semua orang sangat senang melihat ahli peringkat pertama dari peringkat penyelesaian pintu dalam muncul, dan di restoran Genius saat ini juga, Zheng Chongliang baru saja dikalahkan oleh murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau dan sangat kesal. Song Botan, balas dendam untuk Zheng Chongliang. Banyak siswa berteriak, kalahkan murid keluarga pelindung pulau. Song Patian tidak memperhatikan teriakan siswa dan menatap Omi, yang sebenarnya agak teliti karena Omi telah mengalahkan Zheng Chongliang, yang menempati peringkat kedua dalam daftar penyelesaian, sampai mati kekuatan yang harus dia teliti. Awalnya dia tidak ingin keluar dan bertarung dengan Omi, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang nomor 1 di daftar penyelesaian, dan dia telah menandatangani kontrak kemarin. Semua orang diam-diam mengawasinya meskipun dia tidak mengatakannya, jadi jika dia tidak keluar secara sukarela, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Jadi, Song Botan berinisiatif untuk keluar. Mata Omi dingin ketika dia melihat Song Botan dan bertanya, mungkinkah kamu ingin melawanku juga? Song Botian mendengus, satu kekalahan debu merah, Anda adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Jika Anda tidak tinggal di tempat yang seharusnya, apa gunanya datang ke Akademi Hutan Bela Diri kami untuk berpura-pura menjadi pertandingan? Omi berkata, jika orang-orang di Akademi Bela Dirimu tidak menggertak wanitaku, mengapa aku harus muncul di sini? Wanitamu. Kekalahan debu merah, ini adalah Akademi Seni Bela Diri. Mungkinkah keluarga pelindung pulaumu tidak memiliki wanita yang tersisa? Gadis seperti apa yang kamu ambil di tempat kami? Omi mencibir, aku lebih suka apa yang kamu lakukan padaku. Song Botan juga mencibir, jika kamu datang hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kamu memukul dan melumpuhkan Zheng Chongliang, aku akan mendapatkan keadilan untuknya dalam masalah ini. Karena kamu ingin bertarung, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Omi mengangkat pedangnya dan berkata. Pada saat ini, Song Potian diam-diam mengumpulkan energi dan berkata dalam hati, Song Potian, kamu harus mengalahkannya. Zheng Chongliang telah kalah, dan sekarang orang terkuat di seluruh peringkat kesempurnaan pintu dalam Akademi Seni Bela Diri adalah aku. Semua orang mengawasiku, dan bahkan diam-diam pasti ada banyak guru yang menonton juga. Aku harus menang, atau seluruh akademi akan dipermalukan hari ini. Aku ahli nomor 1 dari Akademi Seni Bela Diri, kesempurnaan pintu dalam, tapi aku bisa, bahkan mengalahkan pintu dalam keluarga pulau penjaga. Tidak pernah. 475. Setelah mengatakan itu, Dantian Song Botan bangkit dan energi internalnya melonjak keluar, menuangkannya ke tongkat di tangan kanannya. Dia adalah murid sihir tongkat dan tongkat itu adalah senjatanya. Bas! Tongkat Song Botian mengeluarkan suara teredam tanpa bergerak, terbukti betapa kuatnya energi internal yang dimasukkan ke dalam tongkat itu. Dia sepertinya sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menang, dia tidak punya jalan keluar. Gulung menyapu dataran tengah. Dalam sekejap mata, Song Botian menyapu tongkat dengan kekuatan 1000 pon. Kekuatan tongkatnya pasti membawa ribuan pon kekuatan. Jika itu adalah orang biasa, dagingnya akan langsung terbang melintasi. Namun, Omi menggelengkan kepalanya dengan kecewa, karena Omi melihat sekilas bahwa meskipun Song Botan sedikit lebih kuat dari Zheng Chongliang, dia tidak terlalu kuat, hanya lebih kuat, tidak ada rasa takut untuk Omi. Omi telah melihat banyak teknik tongkat tajam, dan teknik tongkat Song Patian membuat Omi melihat cacat segera setelah dia bergerak, dan cacat itu adalah yang paling fatal. Omi tidak bergerak, matanya menatap Song Botan, hanya untuk melihat Song Botan belasan meter darinya, sosoknya terus menekan. Pada saat ini tidak jauh, 2 guru berdiri di sana, dan masalah ini secara alami membuat beberapa dari mereka juga khawatir.
Bisakah Songbotan mengalahkan murid keluarga pelindung pulau itu? Aku tidak tahu, tetapi jika dia bahkan tidak mengalahkannya, maka tidak akan ada satupun kesempurnaan lingkaran dalam yang dapat mengalahkannya. Dan Akademi Bela Diri kita, aku khawatir, akan semakin dipandang rendah oleh murid-murid keluarga protektorat. Saya harap dia menang. Sudah terlambat, terlalu cepat di atap kafetaria departemen, tongkat 1000 pon yang dibawa oleh Songbotan telah mencapai tumit Omi. Tapi Omi tetap tidak bergerak, meski jaraknya kurang dari setengah meter. Omi tetap tidak bergerak sedikit pun. Apakah Omi membiarkan Song Patian menghajarnya? Tidak, Omi sedang menunggu kelemahan Song Patian. Kelemahan Song Patian, Omi sangat mampu memberinya pukulan fatal. Tepat saat tongkat Song Botian berjarak kurang dari 30 cm dari Omi, Omi bergerak, dan Omi terhuyung, langsung mengangkat pedangnya dan menikam Song Botian di bawah ketiak, sementara tongkat seberat 1000 pon milik Song Botian tiba-tiba berhenti, karena di sana tidak ada kekuatan untuk menopang tongkatnya yang seberat 1000 pon. Ah, tongkat di tangan Song Botan terlepas dari tangannya sambil berteriak saat pedang Omi menembus ketiaknya. Bang! Omi terbang dan menendang Song Patian dari atap ke tanah. Pakaian Song Patian ternoda merah oleh darahnya sendiri yang tertumpah. Pada titik ini, semua orang diam. Dikalahkan, ahli nomor 1 dari daftar kesempurnaan batin Akademi Bela Diri, dikalahkan lagi. Di restoran Genius, kerumunan tidak mengatakan sepatah kata pun, rasanya tak tertahankan, dipukuli di wajah oleh para murid keluarga perlindungan pulau, yang baru berada di tahap akhir gerbang dalam. Tidak jauh dari sana, dua guru yang baru saja berada di sana juga tercengang selama beberapa lusin detik sebelum menghela nafas terlalu ironis. Sebagai guru dari Departemen Panahan Akademi Seni Bela Diri, aku sudah merasa malu pada diriku sendiri. Meskipun aku benci untuk mengakuinya, Debu Merah satu kekalahan benar-benar kuat, layak menjadi murid dari keluarga Pulau Penjaga. Omi melihat Songbotan di tanah, sudut mulutnya naik dan dia bersenandung. Akademi Bela Diri Suci, ahli nomor 1 di Inner Perfection Ranking, sebenarnya sangat rentan, itu benar-benar membuka mata bagi saya. Mendengar kata-kata Omi, semua orang merasa wajah mereka panas dihina, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya sedikit pun. Sayangnya, semua orang tidak tahu bahwa kekalahan yang satu ini, Red Dust, yang hanyalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, adalah Omi, yang baru saja menjadi juara mahasiswa baru beberapa hari yang lalu. Jika semua orang tahu bahwa Omi, yang baru saja menjadi juara siswa baru beberapa hari yang lalu, telah mengalahkan ahli nomor 1 di daftar penyelesaian pintu dalam tahun kedua, mereka tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Pada saat ini, Sumei Qian sangat senang melihat Omi. Sumei Qian merasa seolah-olah dia telah mengambil harta karun, orang yang sangat kuat, dengan bakat yang begitu tinggi, tetapi dia benar-benar diizinkan untuk bertemu dengannya. Apakah hidupnya benar-benar begitu baik sehingga dia pantas mendapatkan yang kuat? Sumei Qian melihat debu merah satu kekalahan di atap, cintanya pada debu merah satu kekalahan telah terbang seperti ngengat kenyala api, bahkan jika debu merah satu kekalahan menginginkan semua yang dia inginkan. Memiliki sekarang, dia tidak akan ragu-ragu. Di restoran Genius, para senior tahun kedua dari kesempurnaan besar gerbang dalam itu terlihat sangat jelek saat ini. Songbotan sudah kalah, tetapi mereka tidak tahu apakah akan mengambil tindakan atau tidak jika mereka melakukannya. Bagaimanapun, mereka adalah kesempurnaan agung gerbang dalam, dua alam lebih kuat dari yang lain, dan mereka masih akan ditertawakan jika mereka menang. Tetapi jika tidak, Akademi Bela Diri sedang dipukuli oleh murid-murid keluarga pelindung pulau saat ini, sangat sulit untuk ditonton. Sama seperti para perfeksionis hebat sekte dalam itu ragu-ragu untuk bergerak, seorang murid sekte dalam yang sangat sempurna terbang keluar. Murid sekte dalam yang sangat sempurna ini, dia bukan seorang ahli, dia tidak termasuk dalam daftar kesempurnaan besar sama sekali. Satu kekalahan debu merah, jangan berani sombong. Tepat saat Omi hendak mundur, sebuah suara keluar. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah murid dari kesempurnaan besar gerbang dalam. Satu kekalahan debu merah, apakah kamu ingin pergi? Akademi Bela Diriku tidak membiarkanmu pergi dengan mudah, kata master yang terbang masuk. Omi mendengus, mungkinkah kamu ingin meninggalkanku? Benar, kamu melukai dua siswa dari akademiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Omi berkata, jika saya tidak salah, Yang Mulia pasti salah satu ahli peringkat teratas dalam daftar kesempurnaan besar gerbang dalam Akademi Bela Diri. Salah, meskipun aku berada di gerbang kesempurnaan alam gerbang dalam, aku tidak berperingkat sama sekali. Siapa kamu? Dan kamu layak untuk 10 peringkat teratas yang berurusan denganmu. Aku hanya yang terlemah dari kesempurnaan besar. Satu kekalahan debu merah, beri aku sedikit darah. Pada saat itu, teriakan datang dari tidak jauh, berhenti. Ketika semua orang melihat, itu adalah dua guru yang terbang masuk. Salah satu guru berkata, lepaskan satu kekalahan debu merah. Guru, dia melukai dua siswa dari akademi kami, bisakah kamu membiarkannya pergi? Kata siswa kesempurnaan gerbang dalam itu dengan enggan. Baiklah, hentikan. Dia hanya di gerbang dalam yang terlambat, dan kedua siswa itu, yang tingkat kesempurnaannya, adalah orang-orang akademi kita yang tidak pandai belajar. Kata guru lain. Guru, aku tidak setuju denganmu. Singkatnya, aku tidak akan membiarkan satu kekalahan debu merah pergi setelah mengalahkan seseorang seperti itu, kecuali kedua guru itu ingin membantunya. Anda, kedua guru itu juga tidak berdaya. Sebagai guru akademi ini, mereka secara alami tidak dapat membantu para murid keluarga protektorat. Alasan mereka keluar untuk menghentikannya adalah karena mereka merasa itu sudah cukup memalukan. Tingkat kesempurnaan tidak bisa, bahkan mengalahkan seseorang dari tahap akhir. Jadi mereka dengan cepat melepaskannya. Masalah selesai, dan tidak dipermalukan lagi.
Tetapi siswa tingkat kesempurnaan ini tidak membiarkan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Hanya bercanda, berdiri di sini juga memalukan, aku pergi. Mengatakan itu, kedua guru itu buru-buru terbang, tetapi mereka tidak pergi jauh, masih menonton dari tempat gelap tidak jauh. 476. Siswa tingkat kesempurnaan yang hebat itu mendengus pada Omi, satu kekalahan debu merah, saya hanya tahu bahwa Anda melukai dua teman sekelas saya tidak peduli jika Anda terlambat di gerbang dalam, dan saya sangat sempurna, dua alam lebih kuat. Daripada kamu, aku tidak takut dikatakan menggertak dua alam yang lebih lemah, aku hanya ingin kamu membayar harganya. Pistol di tangan siswa tingkat kesempurnaan yang hebat itu menunjuk ke Omi, senjata yang disebutkan di sini bukanlah senjata yang digunakan oleh tentara polisi, tetapi senjata seperti tombak, sama sekali berbeda dari pistol, senjata penghalang radikal, atau senapan sniper. Omi berkata dengan dingin, sebutkan namamu. Kakakmu, aku, dipanggil Wuliang. Omi tidak menjawab, hanya mengangkat pedangnya tanpa suara. Dan pada saat ini di tempat kejadian, begitu banyak penonton tidak bersorak atau bersemangat, tidak ada yang bersemangat sama sekali tentang kesempurnaan besar gerbang dalam yang mengalahkan seseorang dari tahap akhir, dan semua orang bahkan merasa sedikit terhina, jadi mereka semua menonton. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siswa kesempurnaan yang hebat bernama Wuliang, jelas tidak takut diejek untuk menggertak dua alam yang lebih lemah, dia bukan daftar ahli yang sempurna, jangan biarkan murid keluarga pulau yang melindungi menumpahkan darah, benar-benar tidak bahagia, peduli apakah dia dua alam lebih rendah. Kali ini, Omi bergerak lebih dulu, lagi pula itu dua alam lebih tinggi darinya. Pada saat tekanan alam dari siswa kesempurnaan agung ini seperti batu besar di Omi, satu tingkat lebih tinggi di alam benar-benar menghancurkan. Gerakan acak seseorang lebih baik daripada gerakan seni bela diri kelas 5 atau 6 orang lain. Selain itu, kelas seni bela diri seseorang bukan hanya gerakan acak. Omi menusuk dengan pedangnya, pedang ini berada pada sudut yang sangat sulit. Bahwa Wuliang di sisi lain, pada awalnya hanya mendengus jijik, dua alam lebih lemah dan masih ingin melawannya, itu hanya mencari kematian. Tetapi ketika Omi bergerak, wajahnya terkejut, karena tusukan pedang sederhana Omi membuat tidak mungkin baginya untuk melihat melalui cacat apapun. Ingat URL, Kansu 8, net, bagaimana mungkin? Wuliang merasa ngeri di dalam, dengan keuntungannya menjadi dua alam lebih tinggi, setiap gerakan yang dia buat melampaui gerakan seni bela diri peringkat 5 atau 6 lawan ini berarti seseorang dengan alam tinggi, bahkan jika lawan melakukan teknik pedang yang sangat halus, dia akan dapat dengan mudah melihatnya dan kemudian kalah, tapi sekarang, Wuliang tidak bisa melihatnya, itu sebabnya Wuliang terkejut. Menghadapi serangan pedang dari Omi ini, Wuliang tidak memiliki kepercayaan diri sepenuhnya karena dia tidak bisa melihat menembusnya, jadi dia mundur beberapa langkah berturut-turut, jangan sampai dia terkena serangan lawan karena kurang percaya diri. Yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru dari versi terbaru. Semua orang menyemprotkan Wuliang, tetapi hanya Wuliang sendiri yang tahu betapa mesumnya Omi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menyakiti saya. Wuliang kejam di dalam, dan momentum di tubuhnya dilepaskan. Seperti yang diharapkan, segera setelah momentum ranah Wuliang dilepaskan, pedang di tangan Omi terasa seperti ditekan ke batu besar, dan pedang itu tanpa sadar bergerak ke samping setengah poin, hilang 1 milimeter, miring setengahnya. Tetapi dengan hasil yang sangat berbeda. Wuliang menggunakan keuntungan dari wilayahnya untuk menekan pedang Omi miring setengah poin, akhirnya memungkinkan serangan Omi untuk mengungkapkan cacat. Baru pada saat itulah Wuliang membunuh Omi dengan tembakan balasan. Bas. Serangan biasa dari Wuliang sudah cukup untuk dibandingkan dengan gerakan seni bela diri kelas 5 atau 6 Omi. Belum lagi tembakannya bukan hanya gerakan biasa. Tembakan Wuliang langsung menusuk Omi. Dada, dan jika itu orang lain, dua alam lebih lemah, tidak diragukan lagi bahwa satu tembakan akan cukup untuk mematahkan dada. Tapi Omi layak menjadi pria yang berpengalaman. Sial. Pedang Omi bergetar dan menyesuaikan pada waktunya untuk mematahkan kebetulan dengan kekuatan, dan pedang itu melilit pistol Wuliang dalam waktu singkat. Meskipun ranahnya 2 tingkat lebih kuat, pemahaman pedang Omi sama sekali tidak sebanding dengan Wuliang, dan keunggulan ranah Wuliang, meskipun besar, tidak cukup untuk memberikan tekanan luar biasa bagi Omi. Wuliang tidak menyangka Omi begitu sakti dan langsung panik, saat pedang Omi yang melilit pistolnya langsung meleset ke dada Wuliang dan kemudian menusuk dari belakang. Wuliang tiba-tiba seperti balon yang tertusuk, dan momentum yang memenuhi dirinya dengan penindasan menghilang. Mereka berdua berdiri tak bergerak di atap, darah berjatuhan di sepanjang selangkangan Wuliang di ubin atap yang berlapis kaca, wajah Wuliang penuh dengan ketidakpercayaan. Semua penonton di sekitarnya tampak tidak percaya dan membeku di sana tidak dapat mempercayainya. Diperkirakan bahwa Wuliang tidak takut diejek karena bersandar pada yang kuat dan mengesampingkan yang lemah dan menyerang untuk memberi pelajaran kepada murid-murid keluarga pelindung pulau, tetapi tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya adalah Wuliang ditusuk dada dengan pedang. Omi mendengus, bahkan kamu berani membuatku meninggalkan darah, kamu tidak berpikir kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Omi mendorong kepala Wuliang dengan lembut, Wuliang jatuh dan berguling di sepanjang atap ke tanah, untungnya, kafetaria departemen ini hanya setinggi 1 lantai. Wuliang tidak mati dengan mudah, dia hanya terluka parah, meskipun dadanya ditusuk oleh pedang. Tapi ini adalah Akademi Seni Bela Diri, ada penyembuh yang hadir, dia tidak bisa mati, 6 atau 7 acak. Penyembuh kelas akan bisa menyembuhkannya.
Semua orang memandang Omi dengan tidak percaya, orang macam apa ini. Gerbang dalam tahap akhir dia bahkan telah mengalahkan kesempurnaan agung gerbang dalam, meskipun Wu Liang hanyalah kesempurnaan agung gerbang dalam yang sangat biasa. Seorang murid dari keluarga Pulau Protektorat, apakah dia benar-benar harus begitu durhaka? Sebenarnya, Omi bisa saja menghadapi Wu Liang dengan lebih mudah sekarang. Omi hanya perlu menggunakannya bersamaan dengan duel roda hantu, lalu Wu Liang akan jatuh dalam beberapa detik. Tetapi duel roda hantu adalah seni bela diri yang Omi miliki. Digunakan dalam kapasitasnya yang sebenarnya, itu sebabnya Omi tidak menggunakannya bersamaan dengan itu, jika tidak Omi akan lebih kuat. Selain itu, seni bela diri buatan Omi, Jari Yin Yang, juga tidak digunakan. Jari Yin Yang terlalu menguras energi internal, dan menggunakannya sekali menghabiskan setidaknya sepertiga dari energi internal untuk berurusan dengan Wu Liang, dan Omi tidak perlu menggunakan Jari Yin Yang, kecuali ketika dia bertemu musuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, kekuatan tempur sejati Omi diperkirakan mampu melawan 10 besar peringkat kesempurnaan besar. Tentu saja, mengacu pada peringkat kesempurnaan besar Akademi Bela Diri, jika itu adalah para jenius tingkat kesempurnaan besar dari 4 perlindungan pulau utama. Keluarga, itu tidak akan diketahui. Lagi pula, semakin kuat bakatnya, semakin kecil celahnya, dan itu akan tergantung pada individu. Butuh beberapa puluh detik untuk kembali sadar, dan seorang murid penyembuhan naik untuk membantu Wu Liang menghentikan pendarahan. Semua siswa Akademi Seni Bela Diri merasa malu saat ini, bahkan siswa dari kesempurnaan besar telah kalah, 3 terluka berturut-turut merasa tidak mampu turun dari panggung. Omi berdiri di atap dan berkata dengan tatapan yang sangat kesepian, siapa lagi yang tidak yakin? Selama aku masih di sini, silakan datang. Selain itu, dengan ini aku dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa jika ada yang berani menggertak Sumeikian lagi di masa depan, debu merah satu kekalahanku tidak akan pernah semarah ini hari ini, dan aku harap semua siswa Akademi Seni Bela Diri akan mengingatnya. 477. Ketika Sumeikian mendengar kata-kata satu kekalahan debu merah, dia tersentuh lagi. Hatinya tampak sangat manis dan bahagia. Saat ini dia benar-benar ingin berteriak, satu kekalahan debu merah, aku sangat mencintaimu. Tepat ketika Umi berpikir bahwa tidak ada yang akan keluar lagi, tetapi yang mengejutkannya, pria kuat lain dari gerbang dalam terbang masuk. Tunggu sebentar, pria kuat gerbang dalam kesempurnaan agung itu berteriak. Semua orang terkejut ketika mereka melihat orang kuat gerbang dalam kesempurnaan besar ini. Ya Tuhan, ini dia, Qiao Yang. Peringkat ke-10 Qiao Yang dari peringkat kesempurnaan besar gerbang dalam. Kenapa dia keluar? Ya, dia ingin meninggalkan satu kekalahan. Di tengah keterkejutan semua orang, Qiao Yang terbang ke atap kantin departemen, 2 lawan 2 dengan Omi. Di restoran Genius, semua orang juga sangat terkejut melihat Qiao Yang muncul. Pria kuat yang menempati peringkat ke-10 di peringkat kesempurnaan besar gerbang dalam, pria kuat yang memenangkan 10 besar di kompetisi mahasiswa baru tahun lalu, apakah dia ingin bertarung dengan mengalahkan Red Dash yang 2 alam lebih lemah darinya? Bahkan jika dia menang, dia tidak akan memiliki kemuliaan sedikit pun. Tetapi jika dia kalah, atau jika dia hanya kalah setengah langkah, maka dia akan menyapu nama. Omi memandang Qiao Yang itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, bahkan ada orang lain di luar sana. Yah, laporkan namamu. Nama saya yang sederhana Qiao Yang, peringkat ke-10 di peringkat kesempurnaan besar dalam Akademi Bela Diri. Saya ingin mengetahui apakah Master Stroke yang mulia benar-benar sangat kuat. Aku akan memberitahu Anda. Kekalahan di debu merah, meskipun tidak terhormat bagi saya untuk menang melawan Anda, tetapi saya Qiao Yang, masih ingin menang melawan Anda. Jika Anda kalah, Anda tidak diizinkan menginjakan kaki di Akademi Seni Bela Diri saya mulai sekarang. Apakah kamu berani? Tidak, Don Omi menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takutkan? Apakah ada orang lain di Akademi Seni Bela Diri Anda yang bisa saya takuti? Saya hanya ingin satu syarat lagi. Jika saya tidak menang melawan Anda dalam 30 detik, saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Akademi Seni Bela Diri lagi. Apa? Tubuh Qiao Yang gemetar. Kekalahan debu merah begitu arogan itu memberinya perasaan jengkel sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi dia benar-benar menambahkan 30 detik lagi ke kondisi yang dia katakan. Bukankah ini menempatkan dia di matanya sama sekali? Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah ahli peringkat ke-10 dalam daftar penyelesaian? Dan memiliki keberanian untuk menambahkan waktu 30 detik atas kemauannya sendiri. Tuhan, betapa marahnya. Wajah Qiao Yang agak pucat karena marah. Kata-kata Omi membuat semua penonton marah. Awalnya, ada begitu banyak penonton yang tidak mendukung Qiao Yang, karena menggertak 2 alam yang lemah bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Tetapi melihat Omi dengan arogan mengalahkan Qiao Yang dalam 30 detik tiba-tiba, semua orang yang memperhatikan. Untuk masalah ini di seluruh Akademi Seni Bela Diri melompat seperti anjing yang ekornya telah diinjak. Tidak jauh dari sana, 2 guru yang diam-diam menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit marah juga, dan mau tidak mau mendengus, sombong seperti ini, terlalu menantang. Dia gerbang dalam yang terlambat, mungkinkah dia bahkan tidak bisa menahan 1/10 dari kesempurnaan besar akademiku selama 30 detik. Ini benar-benar membuatku kesal. Banyak siswa di tempat kejadian berteriak, Qiao Yang, pukul dia, hek 30 detik mencoba mengalahkanmu. Berpikir bahwa kamu berasal dari keluarga pulau penjaga, kamu sombong sekali. Qiao Yang mengertakkan gigi dan mencibir, satu kekalahan debu merah, yang baru saja Anda katakan telah membuat saya memiliki kemarahan yang sangat besar terhadap Anda. Omi berkata dengan jijik, apa yang bisa kamu lakukan? Datang saja.
jika kamu tidak dikalahkan dalam 30 detik, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di akademimu lagi. Tidak perlu membuang waktuku dengan kata-kata. Bagus-bagus. Kiao yang dengan cepat dari belakang. Up mengambil sebuah kotak kayu dan mengeluarkan dua pedang pendek kelas atas yang terbuat dari baja, panjangnya sekitar 60 cm, satu di masing-masing tangan kiri dan kanan. Satu kekalahan debu merah, beri aku jatuh, masih 30 detik, aku akan memberimu 30 menit jadi apa? Mengatakan itu, Kiao yang naik dalam satu langkah panah. Dang dang dang. Dua pedang pendek di tangannya, saling memegang, mengeluarkan suara dang-dang dari besi emas, seperti benang emas kedap udara. Alis Omi terangkat, benar-benar layak menjadi sukses besar. Momentum ranah di tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan orang biasa sampai mati. Seperti untuk dua pedang pendek Kiao Yang, meskipun dia memegangnya meskipun itu tidak bisa ditembus, Omi dapat menemukan kelemahannya, yang berjarak 3 inci dari perut bagian bawahnya, yang berada di dekat dantiannya. Mungkin karena dia harus menggunakan pedang pendeknya begitu cepat, sehingga menyebabkan kurangnya kekuatan lengan atletik meninggalkan lubang menganga. Namun, meskipun itu adalah titik puncak, itu pasti tidak dapat disentuh oleh seseorang yang tidak cukup kuat. Tapi ini tidak sulit bagi Omi. Omi menyadari bahwa ada pedang di dalam hatinya, dan setiap gerakan adalah pedang, tidak sulit untuk menembus titik cacatnya. Sayangnya, itu tidak semudah yang dipikirkan Omi, karena Kiao yang memiliki dua alam yang lebih tinggi darinya, seolah-olah ada dua gunung yang menopangnya. Sulit bagi Omi untuk menggunakan pedangnya karena perbedaan alam. Swoosh, Omi sekarang berhenti memikirkannya begitu banyak dan langsung bergegas, pedangnya berayun di depannya. Kesenjangan antara dua alam membuat Omi merasa seperti pendekar pedang biasa di depan Kiao yang bahkan jika dia menggunakan yang ke-9. Seni bela diri kelas Descending Dragon Sword, yang membuat Omi terlalu dirugikan sehingga seni bela diri tingkat tinggi seperti itu bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Rana adalah elemen pertama yang menentukan pemenang. Omi sudah bertatap muka dengan Kiao Yang, dan mereka berdua bertukar skirmisher. Saat ini, Kiao Yang merasa bahwa pedang Omi hanyalah sebuah bayangan, dan dia hanya akan menjadi rentan jika dia tidak menekan dengan momentum wilayah kekuasaannya. Surga, Kiao Yang ngeri di dalam itu mengerikan. Omi tidak punya waktu untuk membuang lebih banyak waktu dengan Kiao Yang. Jika dia mengatakan 30 detik, dia harus 30 detik. Jadi, Omi bersiap untuk menggunakan jari Yin Yang. Pada saat berikutnya, tidak peduli seberapa kuat dan tidak dapat dipatahkannya pedang pendek Kiao Yang, Omi dengan keras mengacungkan jarinya. Swoosh dang. Dengan suara yang menusuk telinga, jari Yin Yang Omi menembus pedang pendek Kiao Yang seperti peluru dari senapan sniper. Retak. Pedang pendek Kiao Yang patah seketika, dan pada saat yang sama, energi tak terkalahkan dari jari Yin Yang masih seperti peluru, menembus dada Kiao Yang, dan tubuh Kiao Yang terhenti di sana, tak bergerak. Seolah-olah dengan bergerak, tubuhnya akan berkibar ditiup angin. Di depan jari Yin Yang Omi, Kiao Yang bisa dikatakan rentan. Ki yang sangat menarik, bahkan dinding kuningan pun tidak bisa menghentikannya. Namun, Omi juga telah membayar harga yang mahal. Kekuatan internal di tubuhnya telah sangat berkurang sepertiganya sekaligus, jadi wajah Omi sedikit putih. Meskipun jari Yin yang kuat, itu juga sangat memakan, jauh lebih memakan daripada duel roda hantu kebanyakan. Adegan itu telah lama hening, tidak dapat percaya bahwa Kiao Yang benar-benar telah dikalahkan dalam waktu kurang dari 30 detik. Tepatnya, saya khawatir itu hanya 10 detik, bahkan mungkin kurang dari 10 detik. Lagi pula, tidak ada yang melakukannya. Repot-repot mengukur jumlah detik. Omi mendorong Kiao Yang, dan Kiao Yang berguling dari atap. Fiu. Omi menghembuskan napas dalam-dalam, kekuatan internal seluruh tubuhnya berkurang tajam sepertiga, dan tubuhnya juga terasa kosong, seperti balon yang telah mengempis sepertiga udaranya. Pada saat ini, kekuatan internal berkurang tajam, kekuatannya juga pasti akan sangat berkurang. Omi tidak siap untuk bertarung lagi. Bertarung lagi dia jelas sangat kalah. Toh, terbukti satu hal, pintu bagian dalam sudah lengkap. Dia bisa bertarung, bahkan jika yang terkuat keluar. 478. Omi berkata, saya harap Anda semua ingat ini. Jika ada yang berani menggertak Sumeikian lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Omi bersiap untuk mundur. Debu merah. Sumeikian terbang ke atap. Omi menatapnya. Saat ini, jika dia meninggalkan Sumeikian untuk mundur sendiri, saya khawatir itu tidak akan cukup persuasif. Tak berdaya, Omi segera memeluk pinggang Sumeikian dan membawa Sumeikian terbang jauh di kejauhan. Dan sekarang di tempat kejadian, semua orang melihat Kiao yang terluka, dan terlalu terkejut untuk tahu harus berkata apa. Sumeikian sedang berbaring di tubuh Omi, merasa penuh dengan rasa manis dan kebahagiaan. Omi dengan cepat meninggalkan jangkauan Akademi Seni Bela Diri, memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum berhenti di hutan. Omi melepaskan Sumeikian. Kapten Su, Omi memanggil. Sumeikian marah, kamu masih memanggilku Kapten Su. Apa yang memanggilmu? Bukankah kamu baru saja memanggilku wanitamu di depan umum? Panggil aku Michelle. Ini, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu muncul setiap kali aku dalam masalah? Jika kamu menyukaiku, mengapa kamu tidak jujur saja? Red Dust, mari kita bersama. Aku mencintaimu, aku sangat menyukaimu. Ketika Omi dihadapkan dengan hasrat yang membara untuk Sumeikian, dia berkata, aku sangat jelek, aku tidak layak untukmu. Saya tidak percaya Anda jelek. Ketika Anda berada di kota Linjiang, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda setidaknya tingkat sekolah. Sumeikian Dao. Dalam hati Omi berkata, baiklah, aku akan melepas topengku. Dia mungkin tidak suka ketika dia melihat wajah asliku.
Mei Qian, itu aku berbohong padamu, aku hanya ingin meninggalkan kesan yang baik di benakmu, jadi aku berbohong padamu bahwa aku tidak jelek. Aku bisa melepas topengku sekarang, dan jika kamu masih bisa menerimanya setelah ini, melihat bagaimana saya benar-benar terlihat, maka kita akan membicarakan segalanya. Bagus. Omi segera melepas topeng hitamnya, mengungkapkan penampilan topeng kulit manusia itu. Ah, pertama kali Sumei Qian melihat wajah asli dari debu merah yang dikalahkan, itu memang terlihat sangat membuat frustrasi. Oh, sekarang kamu lihat wajahku yang sebenarnya. Bukankah itu sangat khas dari wajah yang menggantung? Jadi cinta tidak bergantung pada imajinasi. Aku yang kamu bayangkan pasti bukan wajahku, kan? Setidaknya setampan itu Omi. Tapi sayangnya, wajah asliku seperti ini. Apakah kamu masih berani menyukainya? Kata Omi. Sumei Qian tiba-tiba melompat ke pelukan Omi. Kapten Su, apa yang kamu lakukan? Aku sangat jelek, mengapa kamu masih menerkamku? Sumei Qian memeluk Omi dan tersenyum. Masih memanggilku Kapten Su, aku tidak suka mendengarnya. Aku suka kamu memanggilku Mei Qian, atau sayang. Kamu tidak melihat bahwa aku sangat jelek. Omi berkata tidak percaya, apakah Sumei Qian secara estetika tertantang dan dapatkah dia menerima menjadi begitu jelek? Di mataku, kamu tampan, jauh lebih tampan daripada Don Zixon. Apakah Anda memiliki masalah estetika? Masih membandingkan saya dengan pria tampan itu Omi. Jika saya setampan Omi, saya akan mengambil inisiatif untuk mengejar Anda kembali di kota Linjiang. Saya tidak perlu merasa rendah diri. Apakah menjadi tampan benar-benar penting? Aku tidak keberatan. Red Dust, mari kita tetap bersama. Bukankah kamu ingin jatuh cinta? Omi tercabik-cabik saat ini. Dia pikir Sumei Qian telah melihat betapa jeleknya dia. Sepertinya, pasti tidak suka, tapi aku tidak menyangka Sumei Qian tidak peduli sama sekali. Sekarang, Omi bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk menolak Sumei Qian lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang paling membuatmu minder adalah penampilanmu. Tapi aku tidak mempermasalahkan penampilanmu sama sekali, apalagi yang tidak bisa kamu lepaskan. Kecuali jika kamu tidak menyukaiku sama sekali. Tapi jika kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu selalu memperhatikanku? Kamu sudah menyatakan aku sebagai wanitamu dan membawaku pergi di depan umum. Apakah kamu begitu tidak bertanggung jawab? Tonko berjuang di dalam. Bagaimana hal-hal ini terjadi? Memaksaku. Tidak apa-apa. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi Don harus berkata, oke. Benarkah, aku pacarmu sekarang? Omi mengangguk dengan susah payah dan berkata dalam hatinya, si Anger aku juga benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak Sumei Qian segera menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi lagi. Apa yang kamu tangisi? Aku sangat senang, akhirnya kita bersama, akhirnya aku punya pacar. Apa maksudmu akhirnya, dengan kondisimu, berapa banyak pacar yang diperlukan untuk tidak memilikinya? Tapi tidak satu pun dari mereka yang aku suka. Omi sengaja bertanya, Omi itu, dia tampan, temperamen yang baik, bakat yang kuat, bakat cukup bagus. Jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin dia dan aku? Omi, meskipun dia juga sangat berbakat, bukan tipeku, kata Sumei Qian. Bukan tipemu. Omi terdiam, jika dia membuka kedok kulit manusianya sekarang, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Sumei Qian, itu bukan tipe yang kamu suka, lalu mengapa kamu masih memeluk orang? Yah, dia dan aku sudah bertemu di kota Linjiang. Kami tidak memiliki perasaan apapun padanya. Selain itu, orang-orang sudah punya pacar. Pacarnya dan aku adalah teman yang sangat baik. Jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Biarkan Liona dengar buruk, hubungan kita akan menemui jalan buntu. Sumei Qian berkata dengan enggan. Kenapa kamu tidak memiliki perasaan apapun pada Omi? Tanya Omi. Lagi pula itu bukan perasaan. Perasaan adalah hal yang sulit dipahami. Selain itu, aku jatuh cinta padamu ketika aku berada di kota Linjiang. Mengapa aku memiliki perasaan untuk pria lain? Baiklah. Omi tersenyum dan memeluk Sumei Qian dengan tangan belakangnya. Sumei Qian sangat senang melihat bahwa Omi telah mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tubuh Sumei Qian benar-benar terlalu bagus. Omi merasa dada Sumei Qian menempel di tubuhnya. Begitu besar dan lembut, tubuhnya mengeluarkan nafas darah yang mendidih. Omi agak tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kendali. Omi segera melepaskan Sumei Qian. Menatapnya sebentar, Omi masih tidak mengungkapkan wajah aslinya. Sumei Qian baru saja mengatakan bahwa dia tidak tergerak oleh Omi. Ini bukan kuncinya, tetapi identitas pacar Liona. Dia tidak akan mencuri pacar temannya. Jika dia tahu bahwa kekalahan debu merah adalah Omi, dia pasti akan menjadi sangat kecewa, dan mungkin juga runtuh, hubungan, tetapi juga langsung berakhir. Berpikir lagi dan lagi, Omi tidak mengungkapkan wajah aslinya untuk saat ini. Omi tidak tahu apa yang dia takutkan. Bukankah lebih baik perasaan ini segera berakhir? Mungkin, di dalam hatinya, Omi juga sedikit banyak ingin melanjutkan hubungan ini dengan Sumei Qian. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kau bahkan belum memberitahuku siapa nama aslimu. Kata Sumei Qian dengan kesal. Nama asli. Ya, nama asliku Defeated Red Dust. 479. Kalahkan debu merah. Apakah ada yang namanya nama belakang? Tentu saja, itu sangat jarang. Kalau begitu, kamu tidak punya keluarga. Tidak, sendiri. Kalau begitu keluargaku akan menjadi keluargamu mulai sekarang, oke. Oh, mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Ya, sudah waktunya bagiku untuk kembali ke keluarga protektorat. Begitu cepat. Aku sudah lama keluar, saatnya untuk kembali. Beri aku pelukan lagi, oke. Oke.
Mereka berpelukan lama lagi di hutan sebelum mereka berpisah. Sumei Qian menatap Omi dengan penuh kasih dan bertanya, "Debu merah, kapan aku akan bertemu denganmu lagi?" "Ya, aku tidak tahu. Aku akan datang kepadamu secara alami ketika aku punya waktu, oke?" Sampai jumpa. Sampai jumpa. Omi terbang, dan Sumei Qian menyaksikan dengan mata penuh keengganan saat Omi menghilang ke kejauhan. Omi tidak berhenti sampai Sumei Qian tidak bisa lagi melihatnya, dan dengan cepat mengganti topeng dan pakaian malamnya untuk mengembalikan identitas Ominya. Omi kemudian harus kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Omi baru saja kembali ke pintu masuk Akademi Seni Bela Diri ketika dia bertemu dengan Sumei Qian, yang juga baru saja kembali. "Hei, Sumei Qian." Omi menyapa dengan sibuk. "Omi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya pergi ke gunung untuk berlatih bela diri. Saya sering melewati daerah ini. Mengapa kamu ada di sini?" tanya Omi. "Tidak ada omong-omong, aku mentraktirmu makan malam, ayo bergabung dengan kami." Sumei Qian tersipu dan berkata, "Kenapa tiba-tiba mengundang tamu? Ada yang bagus?" tanya Omi. "Ingatlah untuk datang malam ini, jangan banyak bertanya." "Baiklah, aku akan kembali ke Departemen Pedang, sampai jumpa malam ini." "Oh, sampai jumpa malam ini." Sumei Qian tidak banyak bicara dengan Omi dan nada bicaranya tidak selembut saat dia berbicara dengan Wan David Reddas, yang bisa dimengerti. Jika dia berbicara dengan lembut kepada Omi juga, dia akan dicurigai mencuri pacar orang lain. Dan tentu saja akan buruk bagi Liona untuk melihatnya. Hari sudah sore ketika Omi tiba di Departemen Penyembuhan. Pernahkah kamu mendengar? Sebuah peristiwa besar terjadi pada siang hari. Seorang murid dari keluarga pelindung pulau, yang hanya berada di tahap akhir gerbang dalam, mengalahkan senior gerbang dalam akademi kami. Murid keluarga pelindung pulau itu terlalu kuat. Begitu dia tiba di kelasnya, Omi mendengar banyak siswa mendiskusikan masalah ini. Tidak menyangka itu akan menyebar ke seluruh akademi seni bela diri dalam sekejap. "Sayang sekali, akademi bela diri kita sudah cukup lemah di mata 4 keluarga penjaga pulau. Dan sekarang aku khawatir orang-orang akan semakin meremehkan kita. Ini memang memalukan, tapi di mana jadi apa? Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar sudah kuat, tapi aku hanya tidak berharap itu menjadi begitu kuat." Para siswa di kelas sedang berdiskusi. Chang Sun Wuhen berkata kepada Omi, "Pernahkah Anda mendengar tentang ini?" "Aku pernah mendengarnya." Omi menganggukkan kepalanya. Murid keluarga pelindung pulau itu juga dari gerbang dalam, sangat kuat. Omi tersenyum, "Ya, saya juga dari almarhum gerbang dalam, bedanya jika kamu melawan orang itu, apakah kamu akan dibubuhi duri?" Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku tidak mudah dibujuk, dan aku benar-benar ingin bertemu dengannya kapan-kapan." "Ya, kemana saja kamu pagi ini?" "Latihan seni bela diri." "Tapi aku tidak melihatmu di tempat latihan seni bela dirimu yang biasa." "Kamu sudah berlatih seni bela diri di tempat lain hari ini, jadi kamu tidak akan memikirkanku sepanjang pagi lagi." Omi bertanya setengah bercanda. Namun, Chang Sun Wuhen mengangguk. "Ya, hati Omi berdebar kencang. Lalu hehe, apa yang diinginkan Chang Sun Wuhen begitu lugas? Sore berlalu dengan cepat, dan Omi pergi ke Departemen Pedang lebih awal sebelum kelas berakhir untuk menjemput Liona dari sekolah. Pada saat ini, Sumei Qian dan 2 tetua sedang duduk di pavilion rekreasi tertentu di Departemen Hukum Pedang. Para tetua keluarga Sumei Qian telah datang ke Akademi Seni Bela Diri, dan tampaknya ada hubungannya dengan Omi. "Mei Qian, sejujurnya, tujuan utama kami berdua datang ke sini adalah untuk menemukan Omi. Omi adalah bakat yang langka. Keluarga Su kami terlalu kurang dalam bakat, dan kamu kebetulan belum menikah sejauh ini." Pada titik ini, Sumei Qian sepertinya telah menebak sesuatu. "Tidak mungkin." Sumei Qian langsung menolak. "Mei Qian, ini keputusan keluarga. Keluarga mengirim kami berdua ke sini justru dengan harapan kami bisa menikah dengan Omi. Omi adalah anak terlantar dari keluarga Tang. Menurut penyelidikan kami, kemungkinan Omi kembali ke Tang keluarga sangat rendah. Jadi jika Omi bersedia mengatur pernikahan denganmu, maka itu secara langsung setara dengan menantu dari rumah ke rumah untuk keluarga Sukami. Aku bilang itu tidak mungkin," kata Sumei Qian dengan kesal. "Tidak mungkin, tidak, terserah Anda, terserah Omi. Dan bukan hanya keluarga Sukami yang ingin menikah dengan Omi, jadi Anda tidak perlu gugup sekarang. Jika Omi tidak mau, tidak ada gunanya, bahkan jika kita akan berbicara dengan Omi nanti, semoga dia bersedia." Sumei Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga tiba-tiba ingin menjodohkannya dengan Omi. Dia sudah punya pacar. Selain itu, Omi juga punya pacar. Dia tidak akan mengatakan apapun untuk merusak hubungannya dengan Liona. Sumei Qian berkata, "Dua paman yang lebih tua, sejujurnya, aku punya pacar." Kapan kamu punya pacar?" "Tidak apa-apa punya pacar, tapi jangan ubah perasaanmu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri tentang pernikahanmu, kecuali kamu cukup kuat untuk membuat keputusan sendiri dalam pernikahan masa depan." Salah satu penatua berkata, "Secara umum, tidak ada keluarga yang akan menghentikan anak-anak mereka jatuh cinta di luar. Tetapi cinta yang mereka cintai tidak disetujui oleh keluarga. Jadi ketika keluarga mengatur pernikahan mereka di masa depan, mereka harus berperilaku sendiri dan menerima pengaturan keluarga. Dan cinta yang mereka cintai di luar hanya untuk mereka mainkan sebaik-baiknya." Sumei Qian berkata, "Pacarku, dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau. Aku harap kalian akan mendukungku." "Baiklah, siapa yang tahu jika Anda berbohong kepada kami atau tidak. Jika memang ada murid dari salah satu keluarga penjaga 4 pulau besar dan bakatnya telah disetujui oleh keluarga, maka tidak apa-apa untuk mendukung Anda. Sekarang kami akan menemukan Omi, dan jika Omi bersedia, maka semuanya akan beres."
Dia tidak akan bersedia. Omi dan Leona berjalan keluar dari departemen pedang bersama-sama. Halo Omi, kami adalah tetua dari keluarga Liu. Omi dicegat oleh dua orang tua. Tetua dari keluarga Liu, apa yang kamu inginkan dariku? Halo teman sekelas Omi, kami akan melakukan pengejaran juga. Saya ingin tahu apakah Anda ingin menikah dengan keluarga Liu kami. Kami memiliki wanita yang sangat cantik di keluarga Liu, dan jika Don menyela dan berkata, apakah ada yang cantik di sebelahku? 480. Kedua tetua keluarga Liu memandang Leona dan tidak tahu harus berkata apa, bahkan mereka pikir itu hampir tidak mungkin sejak mereka melihat Leona. Maaf kalian berdua, bahkan jika dia lebih cantik dari pacarku, aku tidak akan menikahi keluargamu, aku harap aku tidak akan menyinggungmu. Oh, tidak apa-apa, itu tidak akan menyinggung, karena kamu tidak menginginkannya, kami telah menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga kepada kami, jadi kami dapat kembali dan menyerahkan tugas kami. Kalau begitu kalian sibuk, kami akan pergi dulu. Bagus. Kedua tetua keluarga Liu cukup sopan, dan Omi tidak mau dan tidak tersinggung. Leona tertekan. Kamu memenangkan kompetisi hidup baru, itu benar-benar tidak lebih dari beberapa hari bagi seseorang untuk mencarimu untuk dinikahi, pasti ada keluarga lain yang akan mencarimu. Aku tidak akan menyetujuinya. Selain itu, mereka mungkin tahu bahwa peluangnya sangat rendah, dan menemukanku hanyalah masalah mengambil kesempatan. Bagaimana jika seorang wanita keluarga yang sangat baik datang dan menikahimu? Tanya Xiang Yun Liu. Jika itu wanita keluarga yang sangat baik, maka mereka akan menginginkan yang lebih baik. Meskipun saya memenangkan kompetisi kehidupan baru, saya bukan yang terbaik di mata banyak orang, dan kandungan emasnya bahkan tidak sebagus para murid berempat. Keluarga protektorat pulau. Jadi, saya dapat menjamin bahwa mereka yang ingin menikahi saya, wanita keluarga mereka jelas bukan yang terbaik, dan yang terbaik mereka mungkin juga pergi ke keluarga protektorat pulau untuk menemukan. Jadi mengapa mencari saya? Juga kalau begitu aku lega karena kamu sangat cerdas, kamu pasti tidak akan bisa melihatnya. Bukannya aku memiliki penglihatan yang tinggi, itu karena aku sudah memilikimu. Dan Swaner, seorang wanita cukup baik untukku, aku tidak bisa menggunakan lebih dari itu. Yah, kamu memperlakukanku seperti mainan, dan kamu tidak bisa mendapatkan cukup dari itu. Hahaha, Omi dan Leona bermain-main. Saat itu, dua orang tua datang mencari Omi. Halo Om. Omi berhenti bermain-main dengan Leona dan bertanya, saya kan. Omi sudah menebak tentang apa itu. Halo Omi, kami dari keluarga Su, omong-omong, Anda tahu Sumeikian. Kami adalah tetua dari keluarga Sumeikian. Nama saya Suming dan namanya Su Yinghua. Oh, halo dua senior, apa yang kamu inginkan dariku? Seperti ini, Omi, kamu hebat, dan keluarga Su kami sangat ingin kamu menikah dengan keluarga kami. Omi tersenyum, benarkah? Yang mana dari keluarga Su yang ingin dijanjikan kepada saya? Suming berkata, bagaimana menurutmu, Sumeikian? Ah, Omi tercengang. Omi mengira mereka akan menjanjikan Suyan kepadanya, tetapi juga tiba-tiba terpikir oleh Omi bahwa sepertinya Suyan sudah memiliki orang lain. Leona tercengang. Dua senior, jangan bercanda, aku berteman dengan Sumeikian. Omi, aku harap kamu akan memikirkannya. Kamu tahu Meikian juga, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang penampilannya. Aku pasti tidak akan kehilangan uang jika aku menikahinya. Omi langsung menyela dan berkata, maaf, saya sudah punya pacar. Leona juga berkata, ya, Sumeikian juga tidak menyukai Omi. Dia sudah memiliki pacar yang lebih berbakat dari Omi, murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Pada siang hari, dia mengalahkan senior akademi kami di tahap akhir gerbang dalam. Jika kamu ingin menikah, kamu juga pergi ke dia. Kedua tetua dari keluarga Su bergidik, itu tidak mungkin benar. Mereka pikir Sumeikian telah berbaikan untuk menipu mereka. Murid keluarga pelindung pulau itu disebut debu merah satu kekalahan. Apa, satu kekalahan debu merah? Bukankah ini pencuri yang biasa ditangkap Meikian di kota Linjiang? Ya, tapi itu sebelumnya. Bagaimanapun juga, Sister Meikian telah jatuh cinta dengan Wan David Reddas dan Wan David Reddas menyukainya juga. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah ke Akademi Seni Bela Diri dan tanyakan tentang satu kalahkan debu merah sebagai pribadi. Adapun Omi, dia sudah menjadi milikku, maaf. Oh, tidak apa-apa, kalau begitu kita pergi dulu. Kedua tetua keluarga Su segera pergi untuk bertanya. Benar saja, mereka terkejut mengetahuinya. Kedua tetua keluarga Su sangat gembira dan segera mencari Su Meikian, mengejutkannya dengan liar, Meikian, bagaimana kabarmu dan Wan David Reddas? Ada harapan untuk mendapatkannya. Su Meikian tersipu, Reddas telah setuju untuk menjadi pacarku. Apakah kamu yakin dia tidak mempermainkan perasaanmu? Saya yakin dia tidak, kata Su Meikian tegas. Itu bagus, kamu harus berpegangan pada orang ini keluarga akan sepenuhnya mendukungmu. Sebelum kami mengira kamu mengada-ada, tapi kami tidak berharap itu benar. Bagus, aku tidak berpikir kamu akan menjadi seperti itu. Mampu menarik seseorang yang sangat berbakat, Anda harus memegang bakat ini dengan kuat. Jika tidak, keluarga akan menjadi satu-satunya yang bertanya, apakah Anda mendengar saya? Memehaemem. Su Meikian senang mendapatkan persetujuan keluarga, bukan hanya persetujuan, tapi perintah. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Dengan itu, para tetua keluarga Su tidak lagi mengganggu Omi dan kembali ke keluarga dengan bahagia. Malam itu, Su Meikian mengundang para tamu untuk suguhan langka. Su Meikian dengan bersemangat mengumumkan, teman-teman yang terkasih, saya ingin memberitahu Anda satu hal, saya secara resmi dikonfirmasi jatuh cinta dengan Wan David Reddas. Wow, selamat, saudari Meikian. Leona adalah yang pertama mengeluarkan ucapan selamat. Terima kasih.
Jadi, kapan kamu akan membawanya keluar agar semua orang saling mengenal ah? Kata Wang Xing. Jika ada kesempatan, pasti. Su Mei Qian tersenyum. Omi, yang duduk di samping, sangat tertekan tentang bagaimana ini akan berakhir mulai sekarang. Semua orang minum sampai sekitar jam 10 malam sebelum bubar. Omi langsung pergi ke asrama Liona untuk menginap, dan tentu saja latihan tertentu di malam hari sangat diperlukan. Hanya saja, ketika Omi dan Liona berolahraga, dia tanpa sadar selalu berhubungan dengan Su Mei Qian. Omi tahu itu selesai, setelah terjerat dengan Su Mei Qian selama itu. Lama, dia benar-benar harus jatuh ke tempat lembut Su Mei Qian. Keesokan harinya, Omi tidak pergi ke kelas di Departemen Penyembuhan, karena hari ini dia pergi ke keluarga Kingu untuk semacam wawancara induksi, yang kira-kira artinya dia memenangkan kompetisi mahasiswa baru dan menerima sepotong ordo Kingu, dan akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid masuk senior Qin Feng dari keluarga Kingu. Omi awalnya meremehkannya, tetapi takut diberitahu bahwa mengambil tempat tetapi tidak pergi adalah hal yang sia-sia, jadi itu sebabnya dia memutuskan untuk bermain game. Omi berangkat dengan ordo Kuno Qin keempat keluarga pelindung pulau besar yang legendaris keluarga Kuno Qin. Omi menanyakan arah di sepanjang jalan, dan setelah sekitar 2 jam Omi tiba di depan sebuah gunung besar. Keluarga Kuno Qin ada di gunung. Omi melihat ke atas gunung. Ada banyak rumah istana yang dibangun di tebing di gunung. Ada juga gerbang di bawah gunung dengan tulisan keluarga Kingu di atasnya. Berhenti. 2 murid menjaga di sana di luar gerbang besar di bagian bawah gunung. 2 murid yang menjaga gerbang memiliki kekuatan tahap awal gerbang dalam. Bersambung.